Dari bab yang pertama, aplikasi. Mana dia? Oh, ini. IPS 1. Aplikasi turunan. Oke, nanti ini masih nyambung sama ini yang deskripsi dan lain-lain bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini. Nanti di sini kita akan mempelajari apa yang akan dipelajari di aplikasi turunan. Intinya dia masih melanjutkan dari yang turunan kemarin ya. Nah, apa yang akan kita pelajari itu nanti yang pertama, ini sebenarnya ada yang kedua menggambar grafik, tapi saya pikir sih menggambar grafik nanti saya ajarin kalian pakai GeoGebra aja gitu ya, karena GeoGebra lebih cepat. Nah yang pertama itu nanti tentang kemiringan garis singgung, itu gradien, kita udah pernah belajar ya tentang gradien di kemarin di turunan awal-awal. Halo? Suara siapa tadi? Oh, Julio. Julio ya, belum di mute. Oke. Kemudian ada kemonotonan. Kemonotonan itu maksudnya apa sih, Bu? Nih, ini monoton naik namanya ya. Ini monoton turun. Nah, jadi kita nanti akan cari nih kapan grafiknya akan monoton naik. Ini naik. Monoton naik. Ini monoton turun. Jadi jangan bingung. Kemonotonan itu maksudnya apa sih? Kemonotonan naik. Jadi ini terus naik itu di mana? Di interval mana? Dari X berapa sampai X berapa gitu ya. Kemonotonan. Kemudian yang kedua, itu adalah nilai maksimum, nilai minimum. Ini bisa nilai, bisa titik ya, tergantung nanti yang ditanya apa. Bedakan nilai sama titik. Nilai itu berarti Y, titik itu X, Y gitu ya. Nah, nanti yang di sini ini sudah banyak soal ceritanya nih di yang bagian kedua ini ya. Sekarang kita mau lihat. Nah, ini aplikasi turunan kita masih, nah ini kita masih harus mengingat rumus-rumus kemarin yang kita pakai ya. Aplikasi turunan. Nah, ini tadi kemiringan, kemonotonan, kemudian maksimum minimum. Terapannya, nah ini adalah soal-soal kontekstual. Nanti yang menggambar grafik itu nanti akan kita lihat di GeoGebra aja, nggak ada yang menggambar manual nggak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Nah, di sini nanti pasti kalian akan mengingat lagi menentukan gradien atau kemiringan garis itu gimana gitu ya. Kemarin sudah kita pelajari pakai turunan pertama gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan garis singgungnya, garis singgung kurva. Kemudian kalian bisa menentukan persamaan garis singgung kurva yang syaratnya nggak cuma titik singgungnya doang yang diketahui, syaratnya bisa macam-macam ya. Nanti di sini semua modelnya akan saya keluarkan. Kemudian garis normal, menentukan garis normal. Garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Nanti di sini ada juga. Nah, kemudian selang kemonotonan. Nah, ini kemonotonan tadi naik turun ya. Kapan grafik kita akan naik di sekitaran X berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ingat lagi rumus turunan kemarin ya. Rumus turunan nih. Ini artinya konstanta ya, ini fungsi konstan. Turunan fungsi konstan atau konstanta kalau diturunin hasilnya apa? 0. Jangan lupa ya. Jadi kalau turunan dari 2 berapa? 0. Karena 2 adalah konstanta. Kenapa 2 konstanta? Fx sama dengan 2. Nah, ini adalah Fx sama dengan 2x pangkat 0. Gitu ya. Karena dia pangkatnya 0, berarti F aksen X-nya menjadi, nah rumusnya kan 2. Ya kan? A dikali N ya. N-nya 0. 0 kan? Turun. X pangkat 0 dikurangi 1 ya. Nah, ini perkalian dengan 0 ya udah, ini pasti hilang semua. 0 gitu ya. Jadi konstanta kalau diturunin jadinya 0. Kemudian Fx sama dengan Ax. Ini X-nya pangkat 1 ya. Jadi turunannya adalah konstanta.
koefisien X-nya sendiri. X-nya langsung dibuang gitu ya. Kemudian ini rumusnya tadi. AX pangkat N berarti A dikali N, X pangkat N-1. Nah, ini rumus dasarnya. Kemudian kalau fungsi komposisi ya, aturan rantai ini. X-nya itu berupa fungsi. Nah, ini bisa U atau GX gitu ya. Kalau kemarin kita pakai GX. Maka N kita turunkan dulu, kita kali sama A, kemudian U-nya itu pangkatnya berkurang 1, baru dikali sama U aksen. Nah, ini kalian boleh pakai GX lagi juga boleh. Pakai U juga boleh. Ini yang aturan rantai. Kemudian, kalau ada dua fungsi ditambah atau dikurang, ya udah diturunkan masing-masing aja ya. Plus minusnya nggak berubah. Nah, kalau yang perkalian ini adalah rumus perkalian. U kali V. Jangan lupa rumusnya, diingat lagi ya. U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kemudian ini rumus pecahan ya. U per V. Berarti F aksen X-nya adalah U aksen dikali V min U kali V aksen per V kuadrat. Ini rumus-rumusnya. Diingat lagi ya. Ini rumus-rumus yang akan kita pakai lagi. Nah, kemiringan garis singgung. Ini waktu di modul kalian semester 1 ini juga sudah saya sertakan ya. Nah, kita hanya mengingat lagi nih. Garis singgung itu gradiennya adalah yang ini ya. Nah, ini adalah turunan kan. Ini definisi turunan. Nah, jadi kalau fx-nya itu adalah 2x kuadrat min 3x, maka M-nya F aksen X-nya kita cari dulu. Nah, F aksen itu adalah sebelum kita dapat gradien ya. Ini diturunin 2 kali 2, 4 ya. X pangkatnya berkurang 1 min 3. Udah X-nya dibuang aja. Nah, kemudian kalau dia menanyakan gradien garis singgung kurva ini di titik. Nah, ini kita ambil X1-nya. Kita substitusi ke sana. Maka jadilah di sini MGS-nya adalah F aksen X1. Masukkan ke X di turunannya itu jadi X1. Nah, ini nanti dapat konstanta ya. Gradien itu adalah konstanta, nggak ada variabel X-nya sama sekali. Ini penjelasan lain. Kalau fungsinya kita punyanya Y bukan Fx ya. Berarti dy per dx dengan memasukkan X-nya berubah menjadi 1. Gitu. Kok 1? X1? Salah ketik lagi deh. Kemudian MGS itu gradien garis singgung ya, karena nanti ada garis normal juga. Takutnya nanti ketukar-tukar. Nah, perhatikan. Kalau garis normal, ini rumus waktu SMP ya. Jadi bukan rumus baru ini waktu SMP nih. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X min X1. Itu rumus kalian waktu SMP. Nah, sekarang M-nya itu diganti memakai M gradien garis singgung ya. Caranya seperti ini nih. Kurvanya diturunkan dulu. Kemudian X di turunannya itu kita ganti pakai X1-nya titik singgung gitu ya. Kalau garis normal bedanya di mana, Bu? Bedanya di sini. Garis normal itu harus tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya kurva gini ya, misalnya ya. Kurva parabola. Nah, kemudian di titik ini nih X sama dengan 0 ya. Kok X? Ya benar, X sama dengan 0. Kalian cari persamaan garis singgungnya ke sini nih. Nah, ini garis singgung kurvanya ya. Ini anggap tentu ya. Nah, garis normalnya yang mana? Garis normalnya tuh yang harus tegak lurus terhadap garis singgung ini. Berarti dia harus ke sana nih. Tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Cirinya tegak lurus apa? M1 dikali M2 itu harus sama dengan min 1. Nah, atau kebalikan negatif ya. Jadi nanti kalau MGS-nya itu sama dengan 3/5, maka M garis normalnya, nah saya kasih N ya, normal maksudnya. M itu gradien ya, gradien garis normal itu adalah
Kebalikan negatif dari 3/5, ya udah min 5/3. Kebalikan, jadi dibalik aja kemudian dikasih min ya. Coba deh, 3/5 kalau dikali min 5/3 kan jadinya min 1 ya. Ya kan? Itu caranya. Bu, kalau misalnya MGS-nya nanti saya dapat 2, maka M garis normalnya berapa? Berapa yuk? Ayo. Kalau M garis singgungnya 2, maka M gradien garis normalnya berapa yuk? Suaranya belum masuk yuk. Yang ini. Kalau garis singgungnya itu gradiennya 2, maka garis normal itu kan harus tegak lurus nih. Garis normal itu harus tegak lurus. Maka gradiennya berapa? Garis normalnya. Angka berapa kalau dikali 2 ketemunya min 1 yuk. Dua dikali berapa ya? Nanti nilainya min 1. Berapa yuk? Kencengin lagi deh. Suaranya masih kecil banget. Ya, ya, ya. Nah, udah keras. Min setengah. Ya, berarti min setengah. Nah, Bu, kalau langsung gimana? Nah, ini 2 itu per 1 ya. Nah, dibalik aja jadi 1/2. Kemudian kasih tanda min. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Nanti jangan bingung menentukan garis normal. Pokoknya gradiennya aja yang berbeda. Y min Y1-nya tetap sama ya. Gradiennya yang berbeda. Nah, ini ada catatan. Kalau nanti kalian mengerjakan soal, ada syarat ini sejajar, kemudian ada tegak lurus. Nah, ini 2 hal yang harus selalu kalian ingat ya. 2 garis sejajar apabila apa? Nih, gradiennya sama ya. M1 itu sama dengan M2. Nah, 2 garis akan tegak lurus apabila apa? Nah, yang ini tadi, garis normal sama garis singgung ini ya, MGS sama MN ini tadi. Kalau dikali angkanya itu hasilnya harus min 1. Jadi, pasti yang 1 plus, yang 1 min. Kalau yang 1 3/5, yang satunya 5/3. Kalau yang satunya 2, berarti yang satunya setengah. 1 plus, 1 min. Gitu ya. Ingat ya, itu ya. Sejajar dan tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Supaya lebih paham lagi. Nah, contoh yang pertama, yang A. Diberikan persamaan kurva Y sama dengan X pangkat 3, min 3X plus 4. Kemudian yang ditanya adalah garis singgung kurva di titik 2,6. Nah, berarti 2,6 itu jadi X1, Y1 ya. Kemudian kalau titik singgungnya sudah ada, berarti kita harus kan persamaan garis singgung kan seperti ini nih. Nah, MGS X min X1. X1 ada, Y1 ada, MGS-nya yang belum ada. Bu, Y sama X-nya diganti apa? Jangan diganti ya. Yang ini tetap, yang kita ganti itu yang saya kasih tanda nih. Saya kasih tanda, ini harus diganti, ini harus diganti, ini harus diganti. Nah, berarti kita kurang apa? Garis singgungnya, gradiennya gitu ya. Kita cari gradiennya. Gimana caranya? Gradien, ingat gradien itu berarti kurva kita turunkan ya. Nah, kurva ini kita turunkan. Y aksen, kita cari aksennya. Berarti 3X kuadrat, ingat ya. Ini turun ke bawah 3, kemudian pangkatnya berkurang 1 ya, ingat ya. Kemudian ini min 3X ya, udah min 3 aja. Nah, kemudian MGS-nya itu adalah, ini kan Y aksen, itu adalah DY ya.
dy per dx, di mana x-nya kita ganti pakai x1 ya. X1-nya berapa? 2. Nah, berarti kita masukkan ke sana 3 kali 2 kuadrat min 3. Nah, gitu ya. Berarti sama dengan, kalau ketemu seperti ini, hati-hati teman-teman ya. Kuadratkan dulu, baru dikali 3. Jangan 3 kali 2 dulu baru kuadratin. Salah ya. Kali sama pangkat lebih kuat operasi pangkat daripada perkalian ya. Berarti ini 4 kali 3. 3 kali 4 min 3. Berarti 12 min 3. Jadinya 9. Nah, ini MGS-nya nih. Ini yang akan mengisi di sini. Ya udah. Jadi persamaan garis singgungnya adalah ke sini aja. Y min Y1-nya kita ganti 6. Sama dengan MGS-nya ganti 9. X-nya tetap ya, X1-nya ganti 2. Nah, berarti Y min 6, 9-nya kali ke dalam dulu ya, kali pelangi nih. Hati-hati ya. 9 kali X, 9X, 9 kali min 2, min 18. Nah, baru 6-nya pindah ruas. Y sama dengan 9X, ini min, kalau nyebrang sama dengan pindah ruas ya, artinya ya, ini jadi plus ya. Jadi min 18 ditambah 6. Min 18 ditambah 6. Nah, Y sama dengan 9X min 12 ya. Nah, atau boleh juga nih kalau ini pilihan ganda Bu, yang Y sama dengan kok nggak ada ya. Nah, ini berarti Y-nya pindah ke kanan juga ya. 9X min Y min 12 sama dengan 0. Nah, ini juga boleh. Ini juga boleh, terserah ya. Kalau uraian. Apakah jelas? Silakan. Yang belum paham boleh bertanya. Menentukan garis singgung kurva. Urutan kerjanya itu juga dipahami ya. Supaya kalian nggak ketukar-tukar. Bu. Ya, apa? Saya mau nanya Bu, itu boleh. Untuk nyari MGS-nya itu selalu X disubstitusi Bu? Keturunan ya, Tegar. Keturunannya ya, jangan ke fungsi asli ya, oke? Iya Bu, berarti substitusi keturunannya itu X-nya kan Bu? Betul, X-nya doang. X-nya doang yang dipakai. Y-nya itu kepakainya saat mencari persamaan garis singgung ya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih jelas ya? Saya lanjutkan ke nomor yang B. Nomor yang B sekarang, nah ini udah mulai ini nih. Di sini ya, B. Y sama dengan Y, B ya. Y itu sama dengan akar X min 3. Kemudian dia mintanya apa? Tegak lurus garis 6X plus 3. Tegak lurus. X plus 3Y 4 ya. Benar. Oke, benar. Ya. Nah, perhatikan ini teman-teman beda sama sekali sama nomor A tadi ya. Titik singgungnya nggak ada kan, intinya kalau mencari persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, ini X1-nya nggak ada, Y1-nya nggak ada, ini nggak ada, ini juga nggak ada, MGS-nya juga nggak ada. Nah, senjata terakhir yang diketahui di soal apa? Dia memintanya tegak lurus terhadap garis. Oh, berarti dari garis ini dulu. Garis. Misalnya ini saya misalkan pakai garis G ya.
6x plus 3y min 4 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari gradien dari garis ini nih. Itu caranya gimana? Nah, kita mengingat waktu SMP kita punya rumus kalau persamaan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka M-nya sama dengan min A per B. Nah, ini diingat ya. Waktu SMP sudah ada juga nih. Tapi pasti kalian udah lupa. Nah, berarti kita bisa menentukan gradien garis gini. Berarti jadi MG itu sama dengan min 6 per 3 ya. A-nya 6 nih. A itu adalah koefisien X ya. A-nya 6, kemudian B itu koefisien Y itu 3. Jangan lupa min A per B. Jadi min 6 per 3 sama dengan min 2. Oke. Kemudian garis singgung dia mintanya harus tegak lurus garis G. Nah, berarti biasanya kok jelek banget ya. Aduh. Berarti MGS sama dengan jangan sama dengan, dikali ya. MGS dikali sama MG sama dengan min 1. Nah, tegak lurus ya, ingat ya. MGS kita mau cari nih. MG-nya kita udah punya min 2 nih. Nah, sekarang kita bisa menghitung nih. MGS-nya adalah berarti min 1 dibagi min 2 ya. Min 1 dibagi min 2 jadinya setengah. Nah, ini rumus yang mau kita pakai nih. Kita simpen. Simpen berarti kita kasih tanda ya. Kita stabilo deh. Kita stabilo. Karena mau kita pakai. Nah, MGS-nya kita sudah dapat nih. Yang dari sini ya. Dari sini MGS-nya kita udah dapat. Berarti kurang X1, Y1 ya. Oke. Tadi dari proses awal sampai di sini nih, apa yang belum kita pakai dari yang diketahui di soal? Bagas. Ini saya kecilin lagi supaya kelihatan. Dari atas sampai bawah. Dari proses kita tadi, kan persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan MGS buka kurung X min X1 nih. MGS-nya kita udah dapet nih. Yang belum dapet adalah titik singgung ya, X1, Y1. Nah, dari proses tadi kita dapat MGS. Kita belum pernah pakai yang mana Bagas? Yang diketahui di soalnya, dari soalnya. Yang belum pernah kita pakai, yang mana? Geser ke kiri. Ini nih. Ini di atas ada nih di sini. Yang belum kita pakai yang mana? Yang X. Yang X? No, bukan X, Bagas. Ini kan sebentar. Di soal ini kan ada dua yang diketahui nih. Ini kok jadi buram. Mau distabil malah buram. Nggak kelihatan. Connect. Ini yang diketahui di soal sama ini. Nah, tadi kita dapat MGS dari yang kanan apa yang kiri nih, Bagas? Yang garis apa yang kurva nih? Ini kurva ya. Saya kasih indeks. Ini kurva. Ini kurva. Ini garis. Nah, tadi kita dapat MGS itu dari garis apa dari kurva, Bagas? Dari garis.
Dari garis ya. Nah, berarti yang Ya. belum kita pakai adalah yang kurva ya, Bagas ya. Ya. Nah, berarti sekarang kita kerjakan kurvanya nih. Nah, ingat gradien itu selalu berkaitan dengan turunan kurva ya. Nah, kurva. Kurvanya adalah Y sama dengan, kita jadikan akarnya jadikan pangkat pecahan ya. Nah, ingat akar itu pangkat setengah. Kemudian ini kita turunkan. Turunkan ya. Masih ingat ini diturunkan pakai rumus apa, Ales? Ya, Bu. Turunan kurva ini pakai rumus yang mana? Itu pakai bentar. Nah, kita balik ke rumus. Nah, pakai yang mana rumusnya? Nomor berapa? Yang mana ya, Bu? Bentar. Mana? Tadi soalnya adalah Y sama dengan X min 3 pangkat setengah. Nah, rumus yang kita pakai yang mana? Nomor berapa? Yang aturan rantai, Bu. Ya, betul sekali, Ales. Berarti yang nomor 4 ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya. Berarti mau pakai GX atau pakai U, Ales? Mau pakai pemisalan U atau GX? GX boleh. GX berarti yang mana, Ales? Bentar. U aja deh, Bu. Oke, U aja. U yang kayak di rumus kan, Bu? Oh, oke. Kayak yang di rumus. Berarti U-nya siapa? U-nya itu 3, ya, Bu. No, bukan 3. Yang di dalam kurung, Les. Oh, X min 3, Bu. Ya, X min 3. Nah, kemudian U aksen. U aksennya 1, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita masukkan nih. Ingat rumusnya, kalau komposisi itu berarti saya tulis di sebelah sininya ya. Y sama dengan U pangkat N ya. Nah, berarti Y aksennya apa, Les? N dikali N. itu dihilangin A-nya. A-nya kan 1 nih, ya kan? A-nya dibuang. N U pangkat N min 1 kali U aksen ya. Ya, ini rumusnya. Kita pakaikan di sana. N, karena A-nya 1 ya, hilangin aja. N-nya setengah ya. Setengah turun nih. Nah, kemudian U-nya itu adalah X min 3 tadi kan. Pangkatnya jadinya berapa nih, Les? N min 1-nya jadi berapa? Saya minusin sama 1 ya, Bu. Berapa? Di setengah, Bu. Min setengah. Kemudian dikali 1 ya, karena U aksennya 1. Nah, berarti sama dengan nih, karena pangkatnya min setengah, dia pindah kemana, Les? Kalau pangkatnya min. Pindah maksudnya gimana, Bu? Pindah ke bawah. Ini kan minus. Supaya dia jadi plus, dia harus pindah ke bawah ya. Ingat. Oh, oke. 1/2 X min 3 pangkat setengah ya. Satunya hilang. Nah, kemudian ini sama dengan karena pangkatnya setengah, jadikan akar ya. 2 akar X min 3. Nah, ini dapatnya. Kemudian, turunan kurva, kalau X-nya kita ganti jadi X1, nih, ini kan
Y aksen atau F aksen ya. Sama ya. Nah, MGS itu sama dengan F aksen X1. Ya kan? Ingat ya. Di sini kita balik lagi ke mana? Nih. Saya stabil. MGS itu adalah nih F aksen X1. Oke. Nah, kita sekarang kembali lagi ke sini. MGS adalah F aksen -1. F aksen X1. MGS kita udah punya setengah, masukkan aja setengah. Nah, F aksennya kita udah punya nih yang belakang ini ya. Masukkan aja 1/2 akar. Nah, X-nya kita ganti jadi X1 min 3. Nah, sampai yang di sini langkah terakhir ini apakah paham? Yang belum paham silakan boleh bertanya. Paham nggak langkah bawah sendiri? Yes, paham? Paham, Des? Saya masih bingung dikit sih, Bu. Cuma mungkin bisa dipahami dikit. Oke. Kamu masih bingung MGS kenapa F aksen X1 itu ya? Itu pokoknya lihat di modul ya, di catatan modul ya. Oke, nanti kalau udah diulang-ulang pasti lama-lama oh iya, tahu kenapa begitu. Karena ini kan di sini kita sedang mau cari titik singgung ya. Nih, saya kasih catatan nih. Mau cari titik singgung. Menentukan titik singgung. Mencari titik singgung. Nah, mencari titik singgung itu pasti pakai alat bantu MGS nih, karena kita udah dapat MGS kan. Nah, padahal MGS itu kan turunan dari kurva, ya udah kurvanya diturunkan, kemudian ini disama dengan kan, karena turunan kurva kalau X-nya kita masukkan X1, kita akan sama dapetin MGS. Nah, MGS-nya kan udah dapat, maka dari sini pasti akan ketemu nilai X1-nya. Gitu ceritanya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi nih prosesnya. Langkah berikutnya apa ini? Kalau dapat pecahan kayak gini kali silang ya. 1 dikali ini, berarti 2 akar X1 min 3. Sama dengan 2 kali 1, 2. Nah, kemudian kita bagi 2 aja nih. Ya, bagi 2 ya, ini 1 ya. Nah, kita dapat akar X1 min 3 sama dengan 1. Kuadratkan ya. Ini bagi 2. Yang ini kuadratkan. Kuadratkan. Oke. Ini akar dikuadratkan jadi hilang ya. Saya tulis dulu deh. Supaya ingat lagi. X1 min 3. Ini dikuadratin sama dengan 1 kuadrat. Nah, kan akar kan pangkat setengah, ya nggak? Pangkat setengah dikuadratkan setengah kali 2 ya. Jadinya hilang. Maka di sini kita dapat, saya coret dulu ya. Saya kasih tanda bahwa dia saling hilang. Nah, berarti kita dapat X1 min 3 itu sama dengan 1 kuadrat ya, tetap 1. Nah, berarti X1-nya berapa? Min 3 pindah ruas jadi plus ya. 4. Nah, dapat. X1-nya, nah kurang Bu. Kan kita mau cari X1, Y1. Nah, karena kita mau cari Y1, cari Y1, cari Y1. Caranya, substitusi X1 ke kurva awal, oke? Nah, ini jangan keliru ya. Kalau kalian buru-buru biasanya suka keliru. Substitusi X1 sama dengan 4 ke kurva awal. Nah, berarti kita dapat
Y tadi kurva awal adalah akar X min 3 ya. Nah, kita masukkan ini berarti kita dapat Y1 sama dengan akar X1-nya 4. 4 min 3. Berarti akar 1 ya. Nah, sekarang kita dapat Y1. Jadi titik singgung ada di 4,1. Nah, MGS-nya tadi kita udah dapat setengah. Nah, ya udah. Titik singgung udah ada. Nih, titik singgung udah ada. X1Y1, MGS-nya udah ada. Berarti persamaan garis singgungnya udah bisa dipakai. Nih. Jadi, persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Nah, Y1-nya berapa tadi? 1. MGS-nya setengah. X min X1-nya 4. Nah, jangan ketukar ya, Y1-nya yang di depan, X1-nya yang di belakang. Supaya nggak ribet nih, ini semua dikali 2 ya. Kali 2. Ini berarti kali 2 semua nih. 2Y min 2. Ini setengahnya hilang, berarti tinggal X min 4 ya. Nah, kemudian X-nya pindah ruas ke sini juga boleh. Ini semua pindah ke sini boleh nih. 2Y min X min plus ya, karena min 2 plus 4 ya. Nah, udah jadi. Jadikan Y sama dengan boleh nggak? Boleh, tapi nanti pecahan. Karena ini 2Y ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan saya kecilin biar kelihatan semua. Ternyata kepanjangan, nggak kelihatan semua ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Mumpung masih awal-awal. Belum paham siapa? Bu, Ya, itu yang dibagi 2 tuh maksudnya gimana? Bukan dari kan setengah sama dengan 1/2 akar X 1 min 3, Bu. jadi ini Habis itu, semua. enggak yang atasnya lagi, Bu. Oh Yang iya. atasnya lagi. Yang Ya, mana? pokoknya Oh, ini. Ya. ya itu, Bu. Saya bingung di situ, Bu. Kan dibagi 2 semua nih. Ini dibagi 2 berarti ini hilang nih. Ini 2 dibagi 2 ya tinggal 1 kan? Terus dapat Terus bentuk itu dapatnya kan gimana, Bu? akar. Ini kan tinggal akar X1 min 3, kemudian ini tinggal 1. Kemudian bentuk ini kita kuadratkan kedua ruas. Dari atas, Bu. Maksudnya kan setengah sama dengan 1/2 X Kali 1 silang, min 3 kali kan. silang. Oh, Kali oke, Bu. silang. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Udah, paham? Agak panjang kalau titik singgungnya nggak diketahui, prosesnya pasti beda. Kalau titik singgungnya diketahui itu soal yang termudah ya. Titik singgung, kemudian absisnya. Nah, kalau yang ditanya garis normalnya. Nah, garis normal itu sama, butuh Pertama butuh titik singgung, kemudian MN-nya garis normalnya tinggal ini tadi. Berarti ini gradiennya dari garis yang diketahui di soal ya. Ini gradiennya min 2 ini adalah gradien yang sama dengan garis normalnya. Cuman apakah persamaannya akan sama dengan garis yang di soal, Bu? Belum tentu, karena titik yang dilalui akan berbeda ya. Titik yang dilalui, yang di sini, nah kita sekalian deh mencari garis normal. Saya lagi. Tidak terlalu kecil. Persamaan garis normal. Melalui titik singgung yang 4,1 pasti ya.
melalui titik yang sama, nggak mungkin berbeda. Nah, kita tinggal mencari M normalnya. Berarti M normal dikali MGS. MGS itu sama dengan min 1 ya. Nah, M normal dikali tadi setengah sama dengan min 1. Berarti M normalnya itu sama dengan min setengah, min 2 ya. Min 2. Ini dikali 2 semua ya. Jadi ini dikali 2 jadi 1, ini dikali 2 ya min 2. Nah, kemudian persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M normal dikali X min X1. Nah, Y min Y1-nya sama 1. M normalnya kita pakai yang min 2 ya. X min 4. Nah, min 2 kita kali ke dalam. Berarti Y min 1 sama dengan min 2X plus 2 kali 4 ya. 8. Y sama dengan min 2X plus 8 plus 1 ya, plus 9. Nah, dapat nih. Ini garis normal. Berbeda ya sama persamaan garis yang tadi diketahui di soal. Gitu. Jelas ya? Oke. Masih dicatat? Oke, udah ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan gambarannya di kurva ya. Ini kita lihat. Tadi yang persamaan pertama nih. Nah, perhatikan. Tadi ini persamaan kurvanya nih. Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 4 ya. Kurvanya ini yang coklat ini. Nah, kemudian titik singgungnya tadi diketahui 2,6 kan. Nah, berarti pas di titik ini garis singgungnya kayak apa nih? Nih persamaannya kan tadi. Nah, berarti pertama kita cari kemiringan garis yang warna hijau nih kemiringannya. Kemiringannya gimana? Ya pakai turunan turunan dari kurva yang ini ya. Ini diturunin dulu, kemudian X yang di sini, ini absisnya kita substitusi. Dapat kemiringannya, kemudian masuk ke Y min Y1, itu tadi ya. Dapat nih garis singgungnya. Kemudian yang gambar kedua nih, ceritanya adalah gini. Diketahui pertama kurva nih, akar X min 3 ya, nih kurvanya yang warna biru nih. Nih kurvanya kayak gini, kecil segini ya. Nah, kemudian diketahui lagi garis G, itu yang ini nih, yang warna orange ini ya. Nah, garis G ini belum tentu dia memotong kurva, jadi dia masih sembarang dia bikinnya. Terus yang diminta adalah buatlah garis menyinggung kurva yang warna biru ini, tetapi nanti dia garisnya harus tegak lurus sama garis yang kita punya di soal. Nah, berarti kan pasti butuh gradien ini dulu nih. M-nya, oh ternyata min 2 nih. Nah, berarti MGS-nya harus kebalikan negatif dari ini. Nah, ini setengah. Nah, perhatikan. Positif ya, karena dia nanjak tuh. Kalau di ekonomi ya, ekonomi apa akuntansi tuh. Grafik kalau kayak gini nih, grafik naik nih, grafik positif ya. Kalau ini grafik negatif nih. Gitu. Kapan kita tahu grafik negatif ke grafik positif? Dari gradien pasti ya. Nah, ini adalah MGS-nya yang setengah tadi. Nih, yang warna ungu garis singgung ya. Nah, ini grafiknya menyinggung kurva di titik ini nih tadi 4,1 ya. Tuh. Itu gambarannya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva ini di titik yang berabsis. Nah, sekarang diketahui hanya absisnya doang. Absis itu apa ya? Gabriel, absis itu apa? Apa ya? X. Sebentar. Absis itu X ya. Oke. Berarti X1-nya 1. Nah, berarti kita tinggal cari temennya. Nah, Y1-nya apa dong? Nah, buat nyari Y1 gimana caranya? Masuk kemana nih? Harus keturunan dulu atau enggak? Gabriel, cari Y1.
X1-nya udah ada nih, ya kan? Padahal titik singgung itu kan X1, Y1 kan? Kalau hanya X1 kurang dong Y1-nya. Nah, berarti kita harus cari Y1 dulu. Nah, caranya gimana nih? Pakai turunan atau enggak kira-kira? Yang pakai turunan tadi apa, Gabriel? Namanya. Yang pakai turunan tadi namanya apa? Ayo. Yang pakai turunan tadi. Yang kita harus nurunin kurvanya dulu, itu cari apa? Sebentar Bu, saya bingung Bu. Bantu Bagas. Yang harus proses diturunkan tadi cari apa ya? Ingat? Gas. Tapi harus diturunkan dulu tadi cari apa? Gradien ya. Ya kan? Gradien itu harus diturunin. Nah, ini Y1 itu gradien bukan? Gabriel. Y1 itu gradien bukan? Gabriel masih pusing. Tegar. Tegar. Oh bukan Bu, bukan Bu. Oh, bukan. Oke. Berarti cari Y1 kita nggak usah butuh turunan, ya nggak? Terus caranya gimana? Cara nyari Y1. Langsung masukkan ke kurvanya, Gabriel. Substitusi X1 sama dengan 1 ke kurva. Nah, jadi ya udah kita dapat Y1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 pangkat 2 min 1 plus 6 gitu ya. Nah, ini loh nih langkah. Jadinya 1 pangkat 3 dulu ya, jangan pernah 2 kali 1 baru pangkat 3. Ini 3 dulu pangkat 3. Berarti 2 min 5 ya. Ini plus 5. Oke, berarti 2. Nah, berarti titik singgung. Ya, titik singgung adalah 1,2. Oke, titik singgung udah ada. Berarti langkah berikutnya cari apa nih, Gabriel? Setelah titik singgung udah dapet, berarti langkah berikutnya cari apa? Persamaannya bukan Bu. Ya, sebelum persamaan. Sebelum Y min Y1 sama dengan MGS X min X1. Kita butuh apa lagi? Apa dulu? MGS ya Bu. Ya, MGS. MGS itu berarti butuh turunan nggak? Iya Bu. Ya, oke, MGS. Nah, ini biar kamu jadi terbiasa. Oh, ini urutan kerjanya apa gitu ya. Turunannya berarti turunan kurva apa? Gabriel, turunan kurva apa? Kurva diturunin. Kurvanya tuh. Y sama dengan ini kurvanya. Ini persamaan kurvanya. Kamu turunin. Jadinya apa? Jadinya 6 6. X X. pangkat 2 Yes, terus dikurang 10 mm-mm, X. mm-mm. Udah. Sama min 1 Bu. Ya, oke. Terus MGS itu adalah gimana tadi prosesnya? F aksen apa? MGS adalah F aksen D per X bukan Bu.
1, iya. X1 ya, X-nya. Iya. Nah, jadinya 6 kali 1 kuadrat min 10 kali 1 min 1. Berapa tuh, Gabriel? Jadi ingat ya, MGS itu angka ya, hasil terakhirnya ya, jangan ada X-nya. Berapa yo? Min 5, Bu. Min 5. Oke. Nah, kalau MGS udah jadi nih, ya udah tinggal masuk ke sini persamaannya. Ini persamaan garis singgung kurva. PGSK. Singkat mulu ya sama Tuhan. Biar nggak panjang ya. Y min Y1-nya tadi berapa? Y1-nya 2 ya. MGS-nya min 5, X min 1. Nah, Y min 2 sama dengan min 5 kali ke dalam ya. Min 5X, min 5 kali min 1, ingat ya, yang teliti. Plus 5. Nah, baru min 2 pindah ruas ya. Y sama dengan min 5X plus 5 plus 2, jadi plus 7. Nah, jadi nih, ini adalah persamaan garis singgung ya. Nah, kemudian persamaan garis normal. Garis normal, GN. GN-nya berarti Y min Y1 sama dengan min 1 per MGS ya. Nah, kalau kalian nggak mau proses cari MN-nya, langsung aja pakai MGS, jangan lupa min 1 per X min X1. Nah, berarti Y min Y1-nya tadi 2. Min 1 per min 5, itu ya. X min 1. Nah, min dikali min plus ya. Nah, kemudian ini semua kita kali 5. Atau kalau Bu pusing saya kalau langsung dikali 5, takut ada yang ketinggalan, ya udah. Ini kali aja ke dalam ya. 1/5X, kemudian ini dikali, jadi ini tadi plus ya, dikali min, jadi min 1/5. Nah, sekarang baru ketahuan nih, kali aja pakai 5 semua. Nah, kali 5. 5Y min 10 sama dengan X min 1. Semua pindah ke kiri, boleh. 5Y min X min 9 ya. Nah, jadi ini garis normal, ini garis normal. Nah, apakah paham? Oh, udah jam 9 lewat. Oke deh. Oke, semoga paham deh. Kemonotonan itu nanti setelah kita latihan soal dulu tentang garis singgung. Nanti kalau itu udah oke, nggak ada yang perlu nah ini. Perhatikan teman-teman, kalian akan mengerjakan soal yang ini. Nomor 1 ABC, kemudian nomor 2 yang ini AB dulu ya. Ada 5 ya, silakan dicoba dulu. Ini teman-teman ordinat itu Y1 ya. Absis itu X1. Nah, silakan dicoba. Ini ingat sejajar, ini tegak lurus kayak contoh tadi ya. Oke, ini saya stop. Kemudian